Terkait berita yang pertama, kasus jual beli jabatan. Dari berita tersebut melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana pejabat yang memberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B, sedangkan yang menerima suap melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B. Yang pertama, kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk sampai dengan Bekasi. KPK kembali membongkar kasus dugaan suap jual beli jabatan. Pola yang terjadi, wali kota atau bupati meminta mahar untuk menunjuk orang-orang tertentu menempati sebuah jabatan. Dalam kasus ini, beberapa bupati terbukti telah menerima suap sampai dengan ratusan juta rupiah. Hal tersebut bertentangan dengan nilai integritas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Dan hal ini pun merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap manajemen ASN. Sebagai pegawai ASN harus profesional, memiliki nilai dasar etika berprofesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, apalagi memperjualbelikan jabatan, karena akan bertentangan dengan perundang-undangan manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta ASN juga harus terbebas dari segala intervensi politik. Dalam berita tersebut, jelas ditunjukkan bahwa ASN telah melanggar kode etik dan perilaku yang ada. Kode etik dan perilaku ASN merupakan acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan. ASN sebagai profesi yang berlandaskan dengan kode etik dan perilaku harus senantiasa mengimplementasikan kode etik dan perilaku tersebut serta menjaga harkat, martabat, dan kehormatan ASN. Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, yaitu penyetaraan jabatan struktural ke fungsional untuk seluruh provinsi, kabupaten, atau kota se-Indonesia. Hal ini tertuang pada Pan-RB nomor 17 tahun 2021. Penyetaraan tersebut sudah sesuai dengan prinsip manajemen ASN, yaitu penyetaraan disesuaikan dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan fungsional. Pemerintah Kota Batam menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi pengukuhan jabatan fungsional sesuai arahan Presiden yang tertuang dalam Pan-RB nomor 17 tahun 2021. Sebanyak 173 jabatan yang diusulkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan menjadi jabatan fungsional. Di dalam Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur negara yang bertalenta digital agar dapat bersaing di era revolusi industri. Dengan begitu tercapailah smart ASN yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, sehingga kinerja menjadi cepat dan tepat. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital menjadi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, digital skill sebagai pengetahuan dasar mengenai lanskap digital seperti internet dan dunia maya atau percakapan menggunakan media digital. Kemudian yang kedua, digital culture, yaitu mampu memahami wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Kemudian yang ketiga, digital etik, yaitu menggunakan media digital, menyesuaikan diri dan berpikir rasional. Kemudian yang terakhir, digital safety, yaitu aman menggunakan media digital dan meningkatkan kesadaran dan keamanan data pribadi. Terdapat 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN. Yang pertama, ASN harus menguasai IT atau informasi teknologi. ASN dituntut agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap keramahan. Sikap baik hati dan menarik budi pekertinya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking, yaitu sebagai ASN sudah seharusnya membangun, mengembangkan, dan menjalin hubungan baik sesama ASN, organisasi, dan masyarakat. Yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu dengan menjadi entrepreneurship ASN dapat meningkatkan kreativitas, mampu meningkatkan kinerja dalam setiap waktu.
Kasus yang keempat yaitu MPP Kabupaten Pandeglang merupakan MPP pertama yang ada di Provinsi Banten. Kehadiran MPP ini diharapkan bisa mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Mall pelayanan publik adalah bentuk nyata reformasi birokrasi pelayanan publik yang lebih baik dan mudah. Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi oleh dunia. Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, MPP ini diharapkan dapat membentuk ASN yang modern, berpola pikir maju dan berkinerja tinggi, serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor, sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.